Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mobil SUV yang beranggotakan saya Wadin Roma Yunisa dengan NIM 2400018217, Nadia Sabria Susulautami dengan NIM 2400018236, dan Nadia Susanto dengan NIM 2400018223. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dasar program serta implementasi level 1 dan level 1. Program ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan library OpenGL, Glue, dan FreeBlood. OpenGL digunakan untuk menggambar objek 3D. Glue digunakan untuk mengatur kamera dan perspektif, sedangkan FreeBlood digunakan untuk membuat jendela aplikasi serta menangani input dan keyboard dan mouse. Pada bagian awal program terdapat variabel global yang digunakan untuk menyimpan posisi kamera, arah pandang kamera, mode firmware, serta animasi mobil. Selain itu, terdapat fungsi Drawbox yang berfungsi sebagai fungsi pembantu untuk membuat balok dengan ukuran dan warna tertentu. Fungsi ini digunakan berulang kali dalam membuat rumah, mobil, pintu, dan objek lainnya. Selanjutnya adalah level 1 itu yaitu wireframe. Implementasinya terdapat pada fungsi Draw Wireframe Explain. Pada bagian ini kami menggunakan GL Points untuk membuat titik atau vertex, GL Lines untuk membuat garis atau edge, dan GL Triangles untuk membuat polygon atau face. Dengan demikian, konsep dasar grafika komputer berupa vertex, edge, dan fact telah berhasil diterapkan. Kemudian pada level 2 itu yaitu Transformation Engineer. Kami menerapkan transformasi menggunakan fungsi GL Translator untuk memindahkan posisi objek, GL Rotative untuk membuat objek, dan GL Shelf. Untuk transformasi ini membuat objek dapat diposisikan sesuai kebutuhan dan scan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan kotak kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi level 3 sampai level 5 serta proses pembuatan objek utama pada program. Pada level 3 yaitu kurva designer, kami membuat kurva menggunakan metode Bezier kurva pada fungsi draw kurva example. Kurva dibentuk menggunakan 4 buah control point yang dihitung menggunakan rumus Bezier kubik. Hasilnya berupa garis lengkung yang halus dan menjadi dasar pembentukan bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya pada level 4 yaitu surface architect, yaitu kurva tersebut dikembangkan menjadi sebuah permukaan menggunakan GL Quick Strip. Titik-titik permukaan dihitung menggunakan fungsi matematika sinus dan kosinus, sehingga menghasilkan bentuk permukaan 3 dimensi. Kemudian pada level 5 masih menggunakan builder, yaitu mesh builder. Permukaan dibangun menggunakan kumpulan segitiga atau triangle mesh melalui GL Triangle. Program juga menyediakan 2 mode tampilan, yaitu wireframe menggunakan GL Line dan solid rendering menggunakan GL Fill, sehingga struktur mesh dapat dilihat dengan jelas. Selain implementasi level tersebut, kami juga menggunakan objek utama yang terdiri dari rumah modern, mobil SUV, bukit,
jalan raya, dan ground. Rumah dibuat menggunakan kombinasi beberapa balok dan atap berbentuk segitiga. Mobil dibuat menggunakan balok sehingga badan mobil dan spare sebagai roda. Bukit dibuat menggunakan spare yang diperbesar menggunakan scaling. Sedangkan jalan raya dibuat menggunakan poligon berbentuk persegi panjang lengkap dengan marka jalan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada level 6, seluruh objek yang telah dibuat digabungkan ke dalam fungsi draw scene, sehingga membentuk sebuah dunia virtual yang terdiri dari rumah modern, mobil SUV, bukit, jalan raya, dan objek contoh dari setiap levelnya. Lalu proses menampilkan seluruh objek dilakukan pada fungsi display. Di dalam fungsi ini, program membersihkan layar, mengatur posisi kamera menggunakan glue look at. Lalu mengaktifkan pencahayaan, kemudian menggambarkan seluruh objek yang ada di dalam scene. Fungsi reshape ini digunakan untuk mengatur tampilan ketika ukuran jendela berubah dengan menggunakan glue perspektif, sehingga tampilan perspektif tetap proporsional. Lalu program juga menyediakan kontrol interaktif menggunakan keyboard. Bisa menggunakan tombol W, A, S, D. Ini digunakan untuk menggerakkan kamera, lalu tombol Q dan E ini untuk mengubah ketinggian dari kameranya. Tombol space untuk mengganti mode wireframe dan solid. Tombol R untuk mengembalikan posisi kamera ke kondisi awal. Serta tombol ESC untuk keluar dari program. Selain itu, bisa juga menggunakan mouse. Terdapat fungsi mouse move. Ini memungkinkan pengguna mengubah arah pandang kamera menggunakan mouse, sehingga proses eksplorasi dunia virtual ini menjadi lebih mudah. Fungsi timernya digunakan untuk menjalankan animasi mobil yang bergerak maju dan mundur secara otomatis. Lalu terakhir, fungsi main merupakan titik awal program yang melakukan inisialisasi, mendaftarkan seluruh callback, kemudian menjalankan program menggunakan glue main log. Dengan demikian, seluruh level 1 sampai 6 telah berhasil diintegrasikan menjadi sebuah virtual world yang dapat dijelajahi secara interaktif. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.